adalah kita melanjutkan bahasan kita tentang hijab syar'i. Jadi kalau kita membahas tentang hijab syar'i ini sekedar kemudian untuk di review ya. Pertama-tama kita berbicara tentang ada hijab fisik, ada hijab non fisik. Jadi ada hijab yang kelihatan, ada hijab yang tidak kelihatan. Hijab yang kelihatan itu adalah bersifat baju. Nah, itu ada dua, yaitu adalah kerudung dan jilbab. Sedangkan kalau baju rumah itu sudah kita bahas ya. Nah, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat yang namanya tabarruj, yaitu adalah bersolek dengan berlebih-lebihan atau berhias secara berlebih-lebihan. Nah, kita sudah bahas, saya cuma ngulain aja bahwasanya kalau kita berbicara tentang rumus hijab syar'i, ini sudah ketemu Abi. Ini. Nah, kayak gini ya. Jadi, your hijab should be as simple as khimar, yaitu adalah 2431. Lalu kemudian plus jilbab, yaitu adalah 3359 minus tabarruj, yaitu adalah 3333. Ini ada sekitar sekalian gambarnya nih. Nah, itu kan adalah gambarnya kayak gini lah kira-kira yang namanya hijab syar'i. Nah, jadi itu adalah yang bersifat fisik. Khimar yaitu adalah 2431. Allah sampaikan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi janganlah kalian perempuan-perempuan menampakkan zinatahunna, yaitu adalah aurat, gampangnya begitu, kecuali apa yang biasa tampak. Jadi semua wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kaos kaki juga termasuk hijab syar'i gitu ya. Itu yang pertama, khimar. Yang kedua adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan setelah mengatakan bahwa tidak boleh tampak kecuali wajah dan telapak tangan, maka Allah sampaikan gunakan khimar itu untuk menutupin kepala kalian sampai batas juyub, sampai batas belahan yang harusnya menutupi dada, atau sampai batas dada gitu ya. Nah, lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jilbab. Jilbab adalah surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Berarti mengulurkan jilbab mereka. Ini adalah dalil yang dua ya. Jadi khimar satu, dua adalah jilbab, yang ketiga adalah wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi janganlah kalian tuh bertabarruj dengan tabarruj yang seperti zaman dahulu. Nah, singkat ya, kita bahas tentang tabarruj. Sebelum Umi jelasin, karena Umi praktisinya, Abi pengen dijelasin dulu. Tabarruj itu asal katanya sama seperti kata burj, burj, atau buruj. Pernah baca surat Al-Buruj? Artinya apa Al-Buruj? Apa, Bi? Bintang-bintang. Surat Al-Buruj tentang bintang-bintang. Buruj sama burj, contoh kayak misalnya zaman sekarang Burjul Dubai, pernah dengar deh? Burjul Dubai Tower. Ya. Burjul Arab, Arab Tower. Ya. Berarti burj itu apa artinya? Burj atau buruj itu adalah sesuatu yang tinggi dan terlihat kayak bintang, atau seperti tower. Nah, jadi contoh misalnya, kalau seandainya Monas di Indonesia itu masuk burj, masuk tower, karena lumayan tinggi dibandingkan yang lain. Tapi kalau Monas disejajarkan sama Burjul Dubai atau Burjul Arab, ya itu bukan tower lagi. Karena dia nggak kelihatan dibanding itu, karena ada yang lebih terlihat lagi. Atau dikatakan syuhroh, sesuatu yang terlihat. Atau dikatakan sebagai zahir, sesuatu yang terlihat. Nah, itu adalah maksudnya burj. Jadi kalau kita bicara dengan walat tabarrojna, jangan kalian itu berhias sehingga kalian tuh menjadi pusat perhatian. Sehingga kalian tuh menjadi menjadi orang tuh mau nggak mau tuh harus ngeliatin Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan tabarruj. Nah, dari sini kita jadi ngerti maksudnya filosofinya tabarruj itu adalah menjadi berbeda dengan kebiasaan sehingga dia menjadi perhatian. Maka para sahabiah pada zaman dulu ketika jalan pun dia jalan nggak di tengah-tengah. Ya. Karena kalau jalan di tengah-tengah itu jadi perhatian. Berarti jalannya mepet dinding. Jadi kalau zaman dulu, ya ini aturan zaman dulu ya, nggak harus begitu sih. Cuma zaman dulu untuk menghindari tabarruj, yang laki-laki jalan di tengah, perempuan jalannya mepet.